Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya ampun Ian. Kaget ibu ih. Iya Bu, habis yang panggil-panggil di depan gak ada yang nyaut. Aku lagi masak, gak kedengeran. Nih, cobain dulu, cicipin dulu dikit. Enak gak? Enak banget Bu. Badan kamu kurus banget. Emang di Jakarta makannya gak teratur ya? Gak pernah makan masakan rumahan. Kumil terus ini mah. Tapi Ian tetap ganteng kan Bu? Iya tuh, anak ibu mah gimana pun tetap ganteng atuh Ian. Bu, Bapak mana Bu? Bapak masih di masjid kayaknya. Sebentar lagi juga pulang. Udah, sekarang kamu beres-beres dulu aja ya. Sok sana. Iya Bu. Tapi Ian minta satu lagi dong Bu. Jangan dulu. Nanti dimakannya sama ketupat. Ian, Ibu, udah selesai masaknya Bu? kenapa? Ian udah lapar ya? Lumayan Bu. Soalnya tadi di jalan Ian baru buka puasa sama roti Bu. Belum sempet makan nasi. Ian sih, ngabarin mau pulangnya dadakan. Ini kan lagi ribet-ribetnya orang masak. Barang-barang kamu juga belum sempat ibu pindahin ke kamar. Tuh, masih ada di gudang. Ini ibu bawain handuk. Ibu simpan sini ya. Bu, Ian mau mandi sama sholat dulu ya? Ya udah, ibu juga mau nyiapin makanan ya. Makasih ya Bu. Pak. Yan, ayo makan. Udah lama ya gak makan ketupat malam-malam takbiran kayak gini. Sejak kamu kerja di Jakarta, biasanya Bapak cuma ikut takbiran di masjid sampai subuh. Kamu kalau lebaran di sana gimana? Makan-makan ketupat juga kayak gini? Nggak kemana-mana Pak. Paling kumpul-kumpul sama temen. Nah, emangnya teman-teman kamu nggak pada mudik? Nggak semuanya Pak. Ada juga yang mudiknya H+1 atau ya nggak pulang. Ya beginilah resiko kerja di media mah Pak. Selalu aja ada standby-nya mah. Mumpung masih muda ya, fokus terus sama karir. Dulu tuh ya, Ian paling semangat kalau udah makan makanan kayak gini. Apalagi kalau puasanya tamat. Langsung deh minta hadiah lebaran. Kalau sekarang udah gede, udah nggak butuh dikasih hadiah dari bapak sama ibu ya. Udah bisa cari duit sendiri. Ya bagus itu.
mandiri. Tapi jangan lupa, orang tua masih ada, lengkap. Jangan terlalu memprioritaskan karir. Bapak juga dulu ngalamin sama seperti kamu. Kerja keras, merintis karir sampai punya jabatan, bisa nyekolahin kamu, bisa beli rumah ini, bisa bikin kamu sama ibu hidup berkecukupan. Itu karena Bapak tahu keluarga selalu menjadi nomor satu. Nah, itu Bapak tahu, tapi kok kelakuannya nggak sesuai sama nasihat sendiri. Jadi, di Jakarta kamu udah punya pacar belum? Ah, Ibu. Malu dia. Kenalin atuh sama ibu. Nantilah, Bu. Ini kan lebaran. Lagian dia juga pulang ke rumahnya, Bu. Ngapain sih? Buru-buru dibawa ke rumah. Kayak udah mau nikah aja, Bu. Emangnya belum? Sudah umurnya loh kamu ini. Jangan ditunda lama-lama. Ngapain buru-buru, Bu? Nanti kayak ibu sama bapak. Maksud Ian bukan gitu, Bu. Semua itu tidak mudah buat ibu, Ian. Bu, Tapi Ian harus tahu, ibu lebih gak rela kalau anak ibu satu-satunya pergi dari rumah. Gak pernah pulang sampai 7 tahun. Ian, marahnya ibu sama bapak gak ada artinya dibanding marahnya ibu sama diri sendiri. Ibu marah sama Ian. Ibu hanya berharap kamu mengambil keputusan yang benar, Ian. Bu, Bapak ke masjid dulu. Anakmu tuh, bangunin. Suruh sholat subuh. Nyusul ke masjid biar berjamaah. Biarin aja dulu, Pak. Masih capek dia habis perjalanan jauh. Bapak nggak tahu kamu ngerokok. Banyak yang Bapak nggak tahu dari Ian. Banyak juga yang Ian nggak tahu dari Bapak. Kamu tuh ngomong apa? Nggak jadi, Pak. Percuma. Bagus. Pergi saja. Belum berubah kamu ya. Terus Bapak maunya gimana? Mau Ian pura-pura nggak ada apa-apa? Harmonis aja gitu? Kayak keluarga normal? Kayak Ian cuma baru pergi kemarin? Hah? Bapak tahu? Waktu dulu Ian mergokin Bapak sama perempuan itu, Ian baru aja pulang dari pemakaman bapaknya teman Ian. Ian tahu bahwa dia lebih ikhlas, Pak. Karena bapaknya diambil sama Tuhan. Beda sama Ian, Pak. Yang bapaknya diambil sama perempuan lain. Terus
kamu keluar dari rumah ini kenapa? Kamu gak kasihan sama ibu? Kamu pikir dengan kamu keluar dari rumah ini keadaan bapak sama ibu menjadi lebih baik? Justru itu, Pak. Ian gak kuat lihat terus-terusan ibu nangis. Lihat bapak yang bisanya cuma diem gak ngelakuin apa-apa. Itu sudah 7 tahun yang lalu, Ian. Ibumu saja sudah memaafkan bapak. Ya tapi itu cuma ibu, Pak. Bukan cuma ibu yang bapak sakitin waktu kejadian itu, Pak. Bapak minta maaf, Ian. Tapi perasaan kamu tetap sama. Yang awalnya kamu berpikir kalau Bapak minta maaf semuanya akan berubah, tapi ternyata tidak. Mungkin memang Ian semarah itu sama Bapak. Mungkin sebenarnya kamu marah sama diri kamu sendiri. Mungkin memang Ian belum siap lagi ketemu sama Bapak. Mungkin memang bakalan lebih mudah kalau Ian gak terlalu kelas mikirin masalah ini, Pak. Ian, kamu gak bisa terus-menerus seperti ini. Terus Ian harus kayak gimana, Pak? Kamu harus pulang, Ian. Kamu harus pulang, Ian. Halo, Bu, Ian? hari ini Ian pulang